Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Alhamdulillah, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang banyak, wabil khusus nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat keislaman, sehingga kita diberikan hidayah oleh Allah untuk menjalankan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada manusia terbaik di permukaan bumi, penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, serta umat yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah senantiasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, dan iringilah ketakwaan tersebut dengan amal saleh. Niscaya kita akan dibimbing oleh Allah Tabaraka wa Taala sampai ajal menjemput kita. Di kesempatan khutbah kali ini kita akan membahas tentang salat, yang mana as-salah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Salat adalah ibadah yang paling agung di sisi Allah Jalla wa Ala. Ketika seorang mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah ia mengerjakan salat, wabil khusus salat yang 5 waktu. Salat adalah ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Jalla wa Ala di akhirat kelak. Oleh karenanya Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Qar radhiyallahu taala anhu, yang berbunyi, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah, fa in salahat salaha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal ibadah yang pertama kali akan dihisab, yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban kepada seorang hamba adalah salatnya. Saya ulangi, yang pertama kali amal salih dihisab oleh Allah Jalla wa Ala adalah salat seorang hamba. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya, dan apabila salatnya rusak atau salatnya buruk, maka rusaklah seluruh amal salihnya. Oleh karenanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, indikator kebaikan Islam seseorang adalah dari salatnya. Salat adalah bentuk realisasi dari kalimat syahadat. Jika kita berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka wajib kita untuk melaksanakan salat 5 waktu. Dan bagi laki-laki, salat 5 waktu dikerjakan secara berjamaah di masjid. Nabi SAW bersabda tentang keagungan salat ini, yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajul wa baina asy-syirki wal kufri tarka as-salati. Sesungguhnya pembatas antara seseorang, antara orang yang beriman, antara orang Islam dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Maka
seorang muslim walaupun banyak seluruh amalnya, walaupun baik adabnya, walaupun sopan santunnya sangat bagus, akan tetapi apabila ia meninggalkan sholat, rusak amalnya. Karena hablum minallah lebih tinggi dibanding hablum minan nas. Dan salah satu bentuk hablum minallah adalah dengan sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Oleh karenanya Pak, apapun masalah yang menimpa kita, apapun problematika yang sedang ditimpakan oleh Allah kepada kita, maka gelar sajadah sholat, minta petunjuk kepada Allah Jalla wa'ala. Para ulama terdahulu ketika mereka diuji dengan musibah, diuji dengan cobaan, mereka langsung mengerjakan sholat. Koreksi sholat kita, apakah sudah benar? Untuk laki-laki, apakah sudah berjamaah di masjid? Karena tadi Nabi bersabda, yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Indikator kebaikan seorang muslim ada pada sholatnya. Namun yang terjadi di akhir zaman ini, banyak sekali kaum muslimin yang mengaku beriman, yang mengaku cinta kepada nabinya, dia meninggalkan sholat, tidak mau ke masjid. Giliran orang berzina, satu negara heboh, padahal meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada minum khamr. Meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada berzina. Wallahi, meninggalkan sholat dosanya paling besar dibandingkan maksiat-maksiat yang lain. Betapa banyak kaum muslimin ketika dikumandangkan azan, telinganya tidak dengar, masih berada di perjalanan, masih berada di mal-mal, masih sibuk dengan pekerjaan duniawinya. Kalau misalkan tidak mampu berjamaah, maka jangan sampai meninggalkan sholat karena perkara duniawi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau melakukan Isra wal Mi'raj untuk yang namanya ibadah sholat. Beliau berdiskusi dengan Allah Jalla wa'ala, yang tadinya sholat sebanyak 50 rakaat, 50 waktu, dipersingkat menjadi 5 waktu saja. Beliau berdakwah dengan penuh perjuangan. Ketika beliau berdakwah terang-terangan, beliau dilempari kotoran unta. Akan tetapi apa yang terjadi saat ini? Umatnya meremehkan sholat. Tidak ada rasa terima kasih kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umi Maktum, yang mana beliau dikisahkan memiliki mata yang buta. Kemudian beliau meminta keringanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan sholat di rumah. Dikisahkan bahwa jalan menuju masjid yang dilalui oleh Abdullah bin Umi Maktum itu dipenuhi dengan hewan-hewan buas. Kemudian Nabi mengizinkan beliau untuk sholat di rumah. Akan tetapi tak lama Nabi memanggil kembali Abdullah bin Umi Maktum, "Ya rajul, kembali." Kemudian Nabi bertanya kepada Abdullah bin Umi Maktum, "Hal tasma'un nida'a bis salat?" Kamu dengar azan atau tidak? Saya ulangi, Nabi bertanya kepada Abdullah bin Umi Maktum, kamu dengar azan atau tidak? Hal tasma'un nida'a bis salat? Kemudian Abdullah bin Umi Maktum menjawab, qala na'am. Iya, ya Rasulullah. Apa yang kata Nabi? Fa'ajib. Maka kamu harus memenuhi panggilan itu. Oleh karena hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Ta'ala telah mengabarkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Maryam, surah 19 ayat 59, فَخَلَقَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kemudian
datanglah setelah mereka suatu kaum pengganti yang mereka ini menyia-nyiakan sholat, mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsunya, maka mereka kelak adalah orang-orang yang tersesat. Kemudian Allah lanjutkan firman-Nya, illa, kecuali man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang selalu bertaubat, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan tidak akan dizalimi atau dirugikan sedikit pun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karenanya, jamaah rahimakumullah, kalau orang-orang munafik mereka mengerjakan sholat dengan malas saja masih dilempar ke dalam neraka, bagaimana nasib orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat? Bagaimana nasib mereka? Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, innal munafiqin yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa yukhadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang-orang munafik mereka masih mau sholat walaupun sholatnya mereka malas, dan Allah ancam mereka dengan apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menjadi bahan bakarnya neraka, dilempar ke dalam intiknya neraka atau neraka yang paling dasar. Lantas bagaimana nasib orang-orang yang mengaku muslim, yang mengaku beriman, tetapi tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau yang namanya rukuk dan sujud kepada Rabb-Nya? Bagaimana nasib mereka? Allah beritahu di dalam surah Al-Mudaththir, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Orang-orang yang tidak mau sholat itu mereka akan dilempar ke dalam neraka saqar. Neraka saqar ini adalah tempat bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Oleh karenanya, kalau kita mengaku beriman, kalau kita mengaku muslim, kalau kita mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, jangan pernah yang namanya menyia-nyiakan sholat. Jangan pernah yang namanya meninggalkan sholat, walaupun dalam keadaan sesulit apapun. Usahakan untuk melaksanakan sholat, kalau bisa berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin al-Mustafa al-Mukhtar wa 'ala alihi al-athhar wa sahabatihi al-abrar wat tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa kullu sahabatin wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'ahum bi'afwika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma 'izzal islam wal muslimin, Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ihfaz biladana, Allahumma ihfaz biladana min kulli su'in wa makruh ya
الجلال والإكرام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجمع كلمة الأمة على كتاب والسنة. اللهم اجمع كلمة الأمة على كتاب والسنة وعلى فهم السلف الأمة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Istawuu aqimu sufufakum wa'tadilu sawu sufufakum wasuddul khalal. Diluruskan dan rapatkan safnya, karena lurus dan rapatnya saf termasuk kesempurnaan salat berjamaah. Istawu wa la takhtalifu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم